Selamat malam young people yang ada di rumah. Senang sekali malam hari ini kita sama-sama mau berkumpul memuji dan membesarkan Tuhan malam hari ini, amin. Karena ada kuasa dalam pujian, dalam penyembahan kita. Mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, kita mau tundukkan kepala dulu, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan. Untuk malam hari ini kami boleh menyembah, kami boleh mengagungkan, meninggikan nama Tuhan Yesus sebagai ucapan rasa syukur kami karena kebaikan Tuhan dan karena pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami siap untuk meninggikan nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami yang people. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan yang sudah Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk darah yang tercurah. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian penyembahan kami. Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak terima penyembahan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, hadirlah pada malam hari ini. Dimanapun yang people berada mengikuti ibadah ini, kiranya mereka bertemu pribadi dengan Engkau, Sang Pemberi hidup itu. Satu-satunya yang bisa memuaskan segala dahaga kami, satu-satunya yang bisa memuaskan segala kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari teman-teman kita nyanyikan pujian ini. Thank you for the cross, Lord. Haleluya. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Hallelujah. Thank you for the nail-pierced hands, washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. The price that you have paid for our life, Jesus. Hallelujah. Bearing all my sin and shame, in love you came and gave amazing. Thank you for this huge love, God. Thank you, thank you, thank you. Thank you for the nail-pierced hands,
Wash me in your cleansing flow. Now all I know, embrace, embrace, embrace His forgiveness upon our life tonight. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. We crown you now, Jesus. We crown you now. Many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, you're Son of God. Hallelujah. The darling of heaven, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Worthy, worthy is the Lamb. Mari kita angkat pujian ini. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. Amen. Amen. You reign victorious. Hallelujah, hallelujah. High and lifted up. Jesus, Jesus, you're Son of God. Hallelujah. Thank you for your love, Jesus. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Haleluya. Mari bawa penyembahanmu. Dia satu-satunya yang layak terima pujian penyembahan kita pada malam hari ini. You're worthy, you're worthy. Haleluya, haleluya, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ditinggikan, diagungkan Kau yang layak. Haleluya. Biar tidak ada yang berdiam diri pada saat ini. Semua bibir memuliakan namanya, semua hati terangkat menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Worthy, worthy is the Lamb. Seated on the throne. Hallelujah. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. Jesus, Son of God. Thank you, Jesus. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. Worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Katakan, worthy. Worthy is the Lamb. Worthy, 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 worthy. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh kami rasakan pada malam hari ini. Bekerjalah terus pada malam hari ini, Roh Kudus, berkaryalah. Dan kami sungguh bersuka cita. Tidak ada sukacita yang melebihi lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk melompat bersuka cita lebih lagi karena Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita semua yang siap untuk melompat buat Dia katakan, amin. Amin. Sekali Haleluya. lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Gloria. Mari datang bawa pujian. Hey. Terima kasih Yesus. Mari datang bawa pujian di hadapannya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan kami datang, bawa pujian, bersama-Mu memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Hey. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus, Tuhan. Sama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sambil lambaikan tanganmu, katakan Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Malam hari ini kami bersuka cita Tuhan, sebab Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan malam hari ini. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor. Come on, sing together. We give You glory, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor. Once again, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor. We sing Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. All praises we sing for You, Lord.
Biarlah firman-Mu yang kami mau dengar malam hari ini menjadikan kami semakin indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan di hadapan Tuhan. Jadikan aku indah seperti dalam pemandangan Tuhan. Haleluya. Ku datang ya Bapa. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, pandang mulia seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Datang kepada-Mu ya Tuhan, membawa kerinduan kami. Haleluya. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang hati-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia
sarana pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Ini jadi doa kami bersama. Biarlah Engkau menjadikan kami lebih indah di pemandangan-Mu ya Tuhan. Oleh pemberitaan firman-Mu yang akan kami dengar malam hari ini, biarlah itu membentuk kami menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Mari Tuhan tolong Engkau urapi dan pakai hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah hanya kebenaran-Mu saja yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan kami boleh bersuka cita ya Tuhan, sebab Engkau mengasihi kami, Engkau berbicara lagi kepada kami malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siapkan seluruh kehidupan kami, tanah hati kami yang terbaik untuk mendengar firman-Mu. Kami luaskan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau hari ini kita ada, kita hanya bisa berkata semua karena anugerah Tuhan. Kesempatan ini saya berterima kasih untuk setiap kepercayaan yang Tuhan Yesus berikan melalui hambanya Bapak Pendeta Simon Castoro sebagai Gembala Sidang GPDI Sion Altar Malang. Terima kasih juga untuk koordinator dari Wadah People Young yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk dapat berbagi berkat melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, saat ini langsung saja kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk kita dapat mengerti dan kita dapat memahami tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Ayat ini berkata demikian. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di akhir dari hidup Yesus, Yesus menyelesaikan tugas dari Bapa dengan berkata suatu kalimat yang luar biasa. It is finished. Dalam bahasa asli dikatakan tetelestai, sudah selesai. Dari kalimat yang Alkitab tulis dalam Yohanes pasal yang ke-19, banyak orang yang beranggapan karena Yesus telah selesaikan tugasnya di atas kayu salib, maka umatnya, manusia, kita sudah tidak melakukan apa-apa lagi. Tetapi saudara, kalau kita membandingkan dengan ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, ini mempunyai arti bahwa ada bagian yang Yesus harus selesaikan dan sudah diselesaikan. Dan ada bagian yang menjadi kewajiban Rasul Paulus untuk diselesaikan dan sudah diselesaikan. Itu artinya kalau kita diizinkan Tuhan ada sekarang, hidup pada hari ini, kita mempunyai suatu bagian yang harus kita kerjakan dan harus kita selesaikan. Dan itulah adalah destiny kita. Kalau saya mempelajari kata destiny artinya takdir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata takdir artinya ketetapan Tuhan. Bukan merupakan satu kebetulan. Di dalam hidup kita ada tujuan Tuhan yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini. Itulah destiny kita. Itulah ketetapan yang Tuhan berikan bagi saya dan bagi kita semua. Seperti Yesus mempunyai tugas diselesaikan dengan sempurna, demikian juga Rasul Paulus ada tujuan Tuhan di dalam hidupnya dan diselesaikan dengan baik. Maka bagi kita sekarang yang hidup,
ada ketetapan Tuhan, ada tujuan Tuhan di dalam hidup kita untuk kita dapat kerjakan. Kalau kita melihat saudara dalam Ibrani pasal yang ke-11, sebagian besar kalimat dari ayat itu dimulai karena iman. Dan setelah itu disambung dengan perbuatan tindakan yang menjadi catatan Tuhan yang paling penting sehingga dimasukkan di dalam Alkitab. Itulah destiny dari para tokoh iman yang harus digenapi dan sudah tergenapi. Kalau kita melihat saudara dalam ayat yang keempat dalam Ibrani pasal yang ke-11. Kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat dikatakan karena iman Habel mempersembahkan korban yang lebih baik daripada Kain. Itulah destiny dari Habel untuk menggenapi rencana Tuhan, untuk menggenapi tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita lompat di ayat yang ke-7, karena iman Nuh dalam ketaatannya membuat bahtera. Itulah destiny Nuh untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita melihat ayat 24, karena iman setelah Musa dewasa menolak disebut sebagai putri Firaun. Itulah destiny dari Musa untuk menggenapi rencana Tuhan, tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Rencana Tuhan tidak akan terselesaikan, tidak akan tergenapi jika tokoh-tokoh iman dalam Ibrani pasal yang ke-11 menolak untuk mengerjakan itu. Rencana Tuhan, ketetapan Tuhan, tujuan Tuhan di dalam hidup kita juga tidak akan terlaksana ketika kita menolak apa yang sudah menjadi bagian yang harus kita kerjakan. Karena hidup ini adalah pilihan. Rencana Tuhan tidak akan tergenapi dalam hidup Habel ketika Habel menolak memberi persembahan yang lebih baik daripada Kain. Rencana Tuhan tidak akan tergenapi dalam hidup Nuh ketika Nuh menolak untuk membuat bahtera. Kalau zaman ini Nuh sudah dibully oleh netizen. Banyak tafsiran mengatakan ketika Nuh mengerjakan bahtera ini, ada yang mengatakan 80 tahun lamanya, ada yang mengatakan 120 tahun lamanya. Tapi yang pasti ketika Nuh mendapat perintah membuat bahtera, itu memerlukan waktu yang sangat lama. Dan kalau hari ini Nuh ada, sudah dibully oleh netizen. Ya, dipikir Nuh ini sudah orang gila. Membuat bahtera tempatnya yang ada di gunung. Tidak mungkin terjadi ada banjir yang begitu besar. Tapi karena Nuh taat, dia kerjakan apa yang menjadi perintah Allah. Maka rencana Allah, tujuan Allah dalam hidup Nuh tergenapi. Rencana Tuhan tidak akan tergenapi kalau Musa menolak masuk dalam rencana Tuhan. Menolak masuk dalam kehendak Tuhan. Kita tahu Musa mencapai umur 120 tahun. Dan dalam hidupnya ada 3 bagian penting. 40 tahun yang pertama. 40 tahun yang pertama Musa hidup dalam sebuah fasilitas yang VVIP. Sebagai anak putri Firaun. Setelah itu 40 tahun kedua dia hidup di padang gurun. Dari segala fasilitas yang dia punya, dia masuk dalam sebuah hidup yang luar biasa. Hilang semua fasilitas VVIP-nya. Tapi dari proses 40 tahun yang kedua, Tuhan angkat 40 tahun yang ketiga, Musa diangkat menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan tujuan Tuhan, rencana Tuhan tergenapi di dalam hidup Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian kita sekarang adalah mengenali destiny kita. Dan kita harus masuk dalam destiny kita, mengerjakan destiny kita sampai tuntas. Sampai suatu saat kita bisa berkata seperti Yesus, sudah selesai. Kalau kita menolak apa yang menjadi ketetapan Tuhan di dalam hidup kita, maka rencana Tuhan tidak akan tergenapi di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, bagaimana supaya kita dapat menggenapi tujuan Tuhan di dalam hidup kita? Bagaimana ketetapan Tuhan terjadi di dalam hidup kita? Mari kita akan membuka
Kita mundur saudara dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Dari sebagian banyak yang Alkitab ajarkan untuk kita dapat bisa menggenapi tujuan Tuhan di dalam hidup kita, salah satunya yang saya mau angkat ada di ayat ini. Mungkin sudah sering kita mendengar, tapi sering sekali kita abaikan. Ya, kita akan mengingat lagi saat ini. Yohanes 19 ayat 23 sampai 24 dikatakan demikian. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi di atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Saudara yang terkasih, ada faktor penting yang harus kita pahami. Dan dari ayat yang telah kita baca, saya mau angkat 1 poin. Prajurit Romawi mengingini jubah Yesus, tetapi menolak pribadi Yesus. Mengapa para prajurit menginginkan jubah Yesus? Alkitab telah menjelaskan, jubah Yesus itu indah. Karena Alkitab ayat tadi mengatakan dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Ini berarti bukan jubah yang murah. Ini berarti bukan jubah yang biasa-biasa saja. Indah, yang pasti mahal. Saya pernah membaca saudara, ada banyak menganggap karena Yesus mengajarkan sebuah kesederhanaan, memberi teladan bahwa untuk umatnya hidup sederhana, hidup di dalam apa adanya. Maka ada yang mengatakan bahwa Yesus bersama dengan murid-muridnya itu berpakaian compang-camping. Salah saudara. Kalau dari ayat ini kita melihat jubah Yesus itu indah. Karena dari atas sampai ke bawah hanya 1 tenunan saja. Buktinya ketika prajurit melihat, wah bagus ya jubah Yesus. Sayang ini kalau cuma disobek-sobek, dibagi-bagi, yuk kita buang undi saja. Siapa yang menang undi, dia mendapatkan jubah ini. Ini membuktikan bahwa jubah Yesus indah dan mahal. Sehingga prajurit membuang undi, siapa yang berhak mendapatkannya. Saudara, kalau kita berbicara tentang jubah, Alkitab banyak sekali menuliskan hal-hal tentang jubah. Kalau kita melihat saat Yusuf dalam perjanjian lama mengenakan jubah yang indah, jubah yang warna-warni. Ketika Yusuf mengenakan jubah itu, saudara-saudaranya melihat, mereka iri. Sehingga timbul niat jahat untuk membunuh Yusuf. Mengapa? Karena jubah itu seolah-olah berbicara seluruh warisan ayahnya akan jatuh kepada Yusuf. Jubah. Kalau kita melihat kisah seorang Daud. Daud mempunyai sahabat karib bernama Yonatan. Siapa Yonatan? Yonatan adalah anak dari Saul, Raja Saul. Berarti Yonatan adalah seorang pangeran. Alkitab menuliskan sejak Daud diberi jubah oleh Yonatan, sejak Daud menerima jubah seorang pangeran, Alkitab menuliskan sejak itu Daud tidak pernah kalah dalam peperangan, selalu menang. Dan Alkitab menuliskan perilakunya berubah menjadi seorang pangeran. Jubah. Kalau kita melihat lagi seorang yang bernama Harun. Siapa Harun? Dia adalah imam besar. Harun sering melakukan kesalahan. Harun sering melakukan dosa. Tapi Allah menghukum umat Israel. Harun aman-aman saja. Mengapa?
Karena dia sedang memakai jubah kebesaran imam besar. Saat Musa melepaskan jubah imam besar dari Harun, Alkitab menuliskan hari itu Harun mati. Apakah kebetulan? Tidak. Alkitab menuliskan banyak sekali tentang jubah. Dalam perjanjian baru, kisah anak yang terhilang, anak bungsu yang terhilang. Dia pergi meninggalkan bapaknya, berfoya-foya. Setelah habis ingat rumah bapak, dia pulang. Bapaknya menunggu sekian lama, ketika melihat dari jauh si bungsu pulang, bapaknya berlari menyambut anak ini. Dan apa yang bapaknya lakukan? Dia suruh ambilkan jubah, dia pakaikan kembali jubahnya. Itu artinya otoritas dan hak sebagai anak kembali saat itu juga. Jubah. Seorang pengemis bernama Bartimeus. Dia mengenakan jubah seorang pengemis untuk mendapatkan belas kasihan dari orang-orang yang lewat di sekitarnya. Tetapi ketika Yesus lewat, dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia mengerti, dia tanggalkan jubah pengemisnya. Dia datang kepada Yesus. Saudara, jubah itu menggambarkan status. Jubah itu menggambarkan simbol jabatan, simbol kemuliaan, simbol kepangkatan. Dan tidak dapat dipungkiri banyak orang mengingini jubah ini. Tetapi banyak orang juga, termasuk anak-anak Tuhan, menolak pribadi dari Yesus. Mengapa? Hanya menginginkan jabatan, hanya menginginkan status, simbol kepangkatan. Padahal pribadi Yesus dikorbankan bagi saya dan bagi kita semua. Pribadi Yesus dirusak oleh cambuk. Pribadi Yesus dicalibkan di atas kayu salib. Supaya manusia, saya dan kita semua beroleh kemurahan, beroleh keajaiban, dan beroleh keselamatan. Tanpa kita sadari, banyak kita menginginkan jubah Yesus, tapi menolak pribadi Yesus. Saya ambil satu contoh, saudara, dalam Alkitab. Seseorang yang menginginkan jubah Yesus, jubah dari Tuhan, tapi menolak pribadi Tuhan itu sendiri. Siapa dia? Daud. Alkitab menuliskan bahwa Daud adalah seorang yang sangat dekat, melekat di hati Tuhan. Tuhan merubah nama anaknya Salomo, tetapi Daud tidak merubahnya. Mengapa dirubah? Karena ada maksud dan tujuan dan kehendak Tuhan di dalam hidup Daud dan Salomo. Sehingga nama anak itu harus dirubah Tuhan. Tetapi Daud tidak merubahnya. Nah, perubahan nama dalam Alkitab juga banyak, saudara, ditulis. Dan yang luar biasanya, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, setiap orang-orang yang dirubah namanya oleh Tuhan, orang itu berubah menjadi seorang yang sangat ajaib di dalam hidupnya. Kalau kita perhatikan Abraham, ya, Tuhan rubah menjadi Abraham. Istrinya Sarah, Tuhan rubah namanya menjadi Sarai, istri Abraham, dirubah namanya menjadi Sarah. Dimasukkan huruf H, He, ke dalam kedua nama orang ini. Dari Abraham dan Sarah lahirlah anak perjanjian, yaitu Ishak. Luar biasa. Kalau kita melihat seorang yang bernama Yakub, arti Yakub menipu. Dalam hidupnya dia tipu saudaranya, dia tipu orang tuanya, dia juga menuai, dia ditipu oleh mertuanya. Tuhan rubah namanya menjadi Israel. Arti Israel ada Prince of God, pangeran Tuhan. Dan dari Israel, dari Yakub lahirlah sebuah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan hari ini siapa yang tidak kenal oleh bangsa Israel ini, ya, bangsa kecil tapi begitu bergerak viral seluruh dunia. Luar biasa, saudara. Simon, murid Yesus, dirubah namanya menjadi Petrus, batu karang. Dan setelah Petrus dipenuhkan oleh Roh Kudus, banyak hal-hal yang luar biasa terjadi di dalam hidupnya. Menjadi rasul yang luar biasa. Saulus, arti nama Saulus besar.
Tuhan rubah namanya menjadi Paulus, artinya kecil. Tapi ketika Tuhan tangkap Paulus menjadi rasul yang luar biasa, dipakai Tuhan mengupas detail tentang salib. Orang-orang yang dirubah namanya oleh Tuhan, hidupnya menjadi ajaib. Termasuk salah satunya Salomo dirubah Tuhan namanya. Coba kita lihat 2 Samuel 12 ayat 24 sampai 25. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 sampai 25 dikatakan demikian. Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Jadi ketika lahir anak, Daud memberi nama Salomo. Ayat 25, dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Dari ayat ini jelas sekali bahwa Salomo dirubah namanya lewat perantaraan Nabi Nathan, dirubah namanya menjadi Yedija. Arti nama Salomo peace, damai sejahtera, shalom, damai sejahtera. Tuhan rubah namanya menjadi Yedija, artinya the beloved of God, anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan bicara kepada Daud lewat Nabi Nathan, beri nama anak itu Yedija. Tapi saudara, sampai hari ini bahkan kita kenal anak Daud yang menjadi seorang raja bernama Salomo. Dan Alkitab menuliskan setelah peristiwa ini tidak pernah nama Salomo disebutkan dalam Alkitab Yedija. Itu artinya Daud tidak merubah nama Salomo menjadi Yedija. Mengapa? Mengapa Daud tidak merubah nama anak itu? Daud adalah orang yang sangat dicintai Tuhan. Menjadi kesayangan Tuhan. Bahkan ada pujian dari Tuhan secara langsung kepada Daud. Dan ketika Tuhan juga mencintai anaknya, Salomo, Tuhan merubah namanya menjadi Yedija. Ternyata bagi Daud itu hal yang mengerikan. Daud sangat mengerti arti dari Yedija, yang dicintai Tuhan. Bagi Daud yang dicintai Tuhan artinya dilempar tombak oleh mertuanya. Yang dicintai Tuhan artinya dia dikejar-kejar oleh mertuanya untuk dibunuh. Dicintai Tuhan bagi Daud artinya dia harus bersembunyi di goa. Dia harus pura-pura gila di Filistin untuk bisa dapat hidup. Daud mengerti dicintai Tuhan itu melewati suatu proses. Ada proses yang panjang sehingga Tuhan sangat mengasihi Daud. Dan Daud sangat mengerti arti dari dicintai Tuhan. Dan ketika Daud juga melihat Allah mengasihi anaknya Salomo, dirubah namanya menjadi Yedija, hal itu merupakan satu yang mengerikan bagi Daud. Daud seolah-olah berkata, jangan Yedija ya Tuhan, Shalom aja, Salomo saja. Daud bertindak sebagai manusiawi. Bertindak sebagai manusia. Karena orang tua akan memprotek anaknya dengan luar biasa. Melindungi anaknya dengan luar biasa. Kalau dia mengalami sesuatu jangan sampai anaknya juga mengalami. Mungkin saudara yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak akan sependapat dengan saya. Tetapi Daud menolak apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya. Merubah nama anak itu menjadi Yedija. Seolah-olah Daud berkata, Shalom saja Tuhan, prosperity saja Tuhan, berkat saja Tuhan, jangan Yedija. Kalau Alkitab menuliskan hal ini supaya kita dapat mengerti saudara. Jika kita hanya mau damai sejahtera Tuhan saja, ketika kita hanya mengingini shalom saja, tapi tidak mau masuk dalam proses Tuhan, didikan Tuhan, itu sama seperti seorang prajurit yang menginginkan jubah Yesus, tapi menolak pribadi Yesus.
ujung hidup Salomo memang hidupnya sesuai dengan namanya, Salomo. Penuh dengan damai, penuh dengan kekayaan, hikmat yang tidak tertandingi ada dalam hidup Salomo. Tetapi ujung hidupnya dia menyakiti hati Tuhan. Memang Salomo membangun satu bait Allah yang begitu megah. Tetapi ujung hidupnya juga membangun banyak sekali kuil setan bagi para istri-istrinya. Dan itu hal yang sangat menyakiti hati Tuhan. Berapa banyak dari kita saudara, kita bertindak seperti Daud. Kita berkata Tuhan, shalom saja Tuhan. Tapi kita menolak proses Tuhan. Kalau kita berbicara tentang proses Tuhan, itu berarti kita berbicara tentang didikan Tuhan. Dan kita berbicara tentang ajaran Tuhan. Saudara, coba kita lihat dalam Ibrani 12, kutipan dari Perjanjian Lama. Ibrani 12, ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Ayat ini kutipan dari Perjanjian Lama berkata demikian. Ibrani 12, ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatinya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ternyata proses Tuhan, didikan Tuhan, hajaran Tuhan menandakan bahwa kita adalah anaknya. Kita diakui sebagai anak. Tapi berapa banyak kita menolak proses Tuhan. Berapa banyak kita protes kepada Tuhan dan cepat sekali ketika proses itu terjadi di dalam hidup kita. Kita klaim kepada Tuhan, Tuhan engkau tidak baik bagiku. Engkau tidak baik bagiku. Berapa banyak kita protes kepada Tuhan, engkau jahat Tuhan. Tapi justru lewat proses itu menjadikan kita anak-anak Tuhan yang sangat dicintai oleh Tuhan. Saudara, saya Tuhan karuniai 3 anak. Ya. Yang pertama cewek, yang kedua cowok, dan yang ketiga cowok. Anak saya yang cowok ini waktu kecil, sekarang mereka sudah yang paling kecil naik kelas 3, yang nomor 2 naik kelas 5, dan yang besar sudah naik SMA kelas 2. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Anak-anak saya yang laki terutama, waktu kecil mereka senang sekali dengan permen. Nah, kalau terlalu banyak makan permen, ya seperti anak-anak pada umumnya batuk. Dan kalau sudah batuk, anak ini lama sembuhnya. Dan kalau sudah sakit, otomatis harus dibawa ke dokter. Ya, harga permen nggak seberapa, tapi biaya dokter yang biasanya membuat pusing para orang tua, betul ya? Yang sudah mempunyai anak pasti mengalami seperti ini. Dan ketika anak ini batuk, anak saya batuk tapi dia bawa permen. Saya lihat, saya rayu dia. Namanya Eben. Eben, sini ya. Papa minta permennya. Tapi bagi anak kecil permen itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dia bilang, gak boleh Pak. Ini permennya Eben. Saya rayu, bahkan saya tawarkan tawaran yang menarik. Papa minta permennya, Papa beliin kamu mainan. Wah dia bilang, enggak Pak. Ini permen enak ini Pak. Gak boleh. Karena saya kasih kepada anak itu tidak ingin batuknya terlalu lama. Tidak ingin dia terlalu banyak minum obat. Saya paksa ambil. Ya karena saya orang tua lebih besar, lebih kuat. Pasti menang saya. Ketika dia genggam permen itu. Saya buka satu persatu saudara tangannya. Semakin dia erat genggam permen itu dia akan mengalami kesakitan. Karena saya paksa. Saya paksa buka satu jari, satu-satu saya buka. Dia bilang, Pak sakit, Pak, sakit, Pak, sakit, Pak. Saya tidak peduli. Saya berusaha ambil permen itu. Ketika saya dapatkan permen itu, saya buang permen itu. Anak saya lari ke mamanya, Pak, Papa jahat, ambil permenku. Apakah saya jahat? Tidak saudara. Saya sangat mengasihi anak ini. Saya tidak mau dia terlalu lama sakit. Saya tidak mau dia terlalu banyak minum obat. Tetapi sebagai anak kecil dia lihat, wah papanya rampas permen.
yang menjadi kesukaan. Berapa banyak saudara, Tuhan izinkan sesuatu dalam hidup kita. Dia ambil apa yang mengikat hidup kita. Dia ambil sesuatu yang Tuhan tahu ke depan hal ini akan membuat kita binasa. Hal ini akan membuat kita jatuh di dalam dosa. Tuhan ambil dengan paksa. Berapa banyak dalam hidup kita saudara, ketika Tuhan ambil sesuatu yang akan menghancurkan hidup kita, kita cepat sekali mengatakan, Tuhan engkau jahat. Tuhan engkau tidak adil. Padahal sesuatu itu membuat kita hancur. Tuhan tahu. Dan Tuhan buat kita, hidup kita. Tuhan ambil itu sesuatu yang menghancurkan hidup kita. Tuhan buang dalam hidup ini. Tetapi manusia kita kadang-kadang memberontak. Kita menolak prosesnya Tuhan. Kita menolak didikan Tuhan. Berapa banyak tujuan Tuhan, ketetapan Tuhan tidak terlaksana di dalam hidup kita. Karena kita tidak mau masuk dalam prosesnya Tuhan. Lewat renungan singkat saat ini saya mau mengajak bagi setiap jemaat Tuhan dalam wadah Young People, mari masuk dalam prosesnya Tuhan. Jangan menolak didikan Tuhan. Karena ada ketetapan Tuhan, tujuan Tuhan yang telah diberikan dalam hidup kita untuk kita kerjakan. Dan saya yakin dan percaya lewat pertolongan kuasa Roh Kudus, kita akan dapat menyelesaikan tugas ini. Dan kita akan bisa sama seperti Yesus. Suatu saat kita akan mengatakan sudah selesai. Proses Tuhan harus terjadi di dalam hidup kita. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan atas proses. Bukan Tuhan atas hasil. Cara kerja Tuhan tidak pernah ada yang instan. Semuanya melalui proses. Kalau kita melihat penciptaan dunia ini, Kejadian pasal yang pertama menuliskan dengan begitu detail. Ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari yang ketujuh. Terciptalah jagat raya alam semesta beserta isinya. Saya percaya saudara, kalau Tuhan mau dengan sekali jentikan tangan dunia ini jadi bisa. Karena Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa. Tetapi cara Tuhan bukan seperti itu. Semua ada prosesnya. Yesus tidak hanya sekedar mati untuk saya dan untuk kita semua. Tapi Yesus harus lalui proses salib. Kalau hanya sekedar mati untuk kita, Yesus tidak perlu repot-repot, tidak perlu menderita sampai di atas kayu salib. Cukup di Taman Getsemani saat Yesus berdoa, Yudas datang mengkhianati Yesus. Yesus kaget, jantungan, mati. Hari ketiga bangkit. Sama kan? Lalu dosa manusia dihapuskan. Bukan begitu caranya. Ada tugas yang diberi oleh Bapa kepada Yesus lewat proses jalan salib. Lewat proses penderitaan. Dan lewat proses itu dosa saya dan dosa kita semua Tuhan hapuskan. Hari ini kita menikmati hidup di dalam anugerah Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masuk dalam prosesnya Tuhan. Jangan pernah tolak proses itu. Itu akan membuat kita, membawa kita kepada satu destiny, tujuan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Firman Tuhan telah kami dengar. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja Tuhan. Tapi firman ini tertanam di dalam hati kami. Untuk kami sadar bahwa ketika Engkau izinkan kami hidup di dalam dunia ini. Ketika Engkau izinkan kami ada saat ini. Ada tugas dan tanggung jawab yang harus kami lakukan Tuhan. Ada ketetapan Tuhan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk terus berjalan dalam proses Tuhan. Untuk kami dapat menyelesaikan apa yang menjadi bagian di dalam hidup kami. Roh Kudus akan memampukan kami. Sehingga kami dapat menggenapi rencana Tuhan terjadi lewat hidup kami. Agar setiap kami umat-umat-Mu membawa kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih untuk persekutuan yang indah saat ini Tuhan.
Engkau beri kami kesempatan untuk dapat bersekutu. Engkau beri kami kesempatan untuk kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu semua karena perkenanan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Memberkati wadah Young People GPDI Sion Altar yang ada di Malang. Tuhan Yesus, lewat wadah ini Tuhan, setiap umat-umat Tuhan dapat bertumbuh secara rohani, terus mengenal, mengerti rencana dan kehendak-Mu terjadi di dalam hidup kami. Berkati kami semua yang ada Tuhan, dan kami akan mengakhiri persekutuan ini. Kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus menjadi bagian milik kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.